Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 29 hingga pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang ke-30. Beginilah firman Tuhan. Karena iman runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Tema renungan kita adalah iman memenangkan dan menyelamatkan. Sahabat renungan malam Salom, peristiwa runtuhnya tembok Yeriko adalah suatu peristiwa besar yang dituliskan dalam rangkaian sejarah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan, negeri yang disediakan Allah bagi mereka. Peristiwa runtuhnya tembok kota Yeriko itu telah kita ketahui sejak kita di usia anak sekolah minggu, diajarkan oleh guru sekolah minggu kepada kita. Dan hingga kini, peristiwa runtuhnya tembok kota Yeriko merupakan pelajaran iman yang sangat menarik, disampaikan oleh guru sekolah minggu kepada anak-anak sekolah minggu. Tembok Yeriko yang sangat kokoh runtuh, bukan karena gagahnya prajurit Israel merubuhkannya. Bahkan mereka tidak menyentuhnya pun. Tetapi tembok kota Yeriko itu rubuh secara mengherankan, semata-mata karena Allah menyatakan kemahakuasaannya merubuhkan tembok itu. Sahabat renungan malam Salom, setelah bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua menyeberangi sungai Yordan, mereka tiba di wilayah Yeriko. Pintu-pintu gerbang tembok kota Yeriko yang kokoh itu telah ditutup rapat dari dalam oleh prajurit-prajurit penjaga pintu gerbang tembok itu. Karena sebagaimana yang dikatakan Rahab, perempuan yang menyelamatkan 2 pengintai yang diutus oleh Yosua, bahwa raja dan semua pembesar kota Yeriko telah ketakutan terhadap bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berkemah tidak jauh dari tembok Yeriko, seorang malaikat Allah berbicara kepada Yosua mengatakan, "Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa." Bagaimana Yosua dan bangsa Israel merespon janji pertolongan yang dijanjikan oleh Allah dan janji kemenangan itu? Mereka menerimanya dengan iman. Mereka percaya sepenuhnya. Mereka tidak meragukan perkataan Allah. Selanjutnya Allah menyuruh Yosua agar memerintahkan semua prajurit Israel bersama 7 orang imam membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut, mengelilingi tembok Yeriko itu sekali saja selama 6 hari. Tetapi pada hari ke-7, mereka mengitari tembok Yeriko itu 7 kali. Kemudian para imam meniup sangkakala dan disambut dengan sorak-sorai seluruh umat Israel. Demikianlah diperbuat bangsa Israel dengan iman, mematuhi perintah Allah. Maka kemahakuasaan Allah dinyatakan. Tembok Yeriko yang kokoh itu rubuh dan segenap prajurit Israel
dengan mudah menaklukkan seluruh penduduk kota Yeriko. Sahabat Renungan Malam Salom, penulis kitab Ibrani dalam menjelaskan runtuhnya tembok kota Yeriko itu menghubungkannya dengan keteguhan iman Yosua dan juga iman umat Israel saat itu dalam menerima dan melaksanakan perintah Allah. Iman itu adalah hati yang percaya, menerima yang dijanjikan Allah, disertai kepatuhan melaksanakan perintah yang diberikan Allah. Karena Yosua dan bangsa Israel menyambut firman Tuhan dengan iman, maka terjadilah perbuatan Allah yang besar itu. Karena iman, mereka beroleh kemenangan dan keselamatan. Sahabat Renungan Malam Salom, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Arti perkataan Yesus itu adalah iman itu menghadirkan kuasa Allah yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar untuk keselamatan dan sukacita bagi umat yang beriman dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Kita ingin dalam hidup kita ini atau dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, Allah menyatakan perkara-perkara besar untuk memberi berkat, pertolongan, kemenangan, dan keselamatan bagi kita dan bagi orang di sekitar kita juga. Oleh karena itu kita harus membangun iman yang teguh kepada Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bila kita tekun mendengar dan menghayati firman Tuhan, dan bila kita tekun menaati perintah Tuhan, maka iman kita akan semakin teguh. Iman yang berbuah kemenangan dan keselamatan nyata dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, karena kami telah mendengar firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. Berilah hikmat dan kuasa bagi kami untuk menaati firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolonglah kami agar bertekun membangun iman yang teguh kepadamu, agar dengan iman yang teguh kami menyambut pernyataan kuasa Allah Bapa untuk memberkati dan menolong kami, memenangkan kami dalam pergumulan hidup dan menyelamatkan kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, dan yang menjalani perawatan di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan perbaharui semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.